6 minggu yang diberikan oleh Donald Trump untuk perang melawan Iran sudah lama berlalu, namun eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran justru semakin meningkat. Di tengah gagalnya negosiasi secara total dan pernyataan Donald Trump bahwa sekarang tidak ada lagi tenggat waktu maupun ultimatum, di Pentagon mereka menyatakan bahwa gugus tempur ketiga Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh kapal induk USS George Bush akan tiba di Timur Tengah dalam waktu 35 hari. Pada saat yang sama, dalam beberapa hari terakhir, Angkatan Laut Amerika Serikat telah mencegat setidaknya 3 kapal tanker minyak di perairan Asia yang berlayar di bawah bendera Iran, yang menunjukkan bahwa konflik ini hanya memperluas wilayah geografisnya. Namun pada saat yang sama, Pentagon memberi isyarat bahwa perang ini akan berlangsung lama. Mereka menyatakan bahwa pembersihan total Selat Hormuz dari ranjau Iran bisa memakan waktu setidaknya 6 bulan. Sementara itu, Iran sudah membanggakan diri bahwa bank sentral negara itu telah menerima pemasukan pertama dari Uni Soviet. Sistem pemungutan biaya untuk melintasi Selat Hormuz. Sementara itu, di Amerika Serikat sedang terjadi hal-hal aneh pada saat ini. Seorang miliarder dari lingkaran Donald Trump dicopot dari jabatan Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat tanpa penjelasan alasan. Tepat di tengah-tengah operasi Angkatan Laut Amerika Serikat di Timur Tengah. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka, dan tinggalkan komentar apapun. Dan berlangganan juga saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, sudah jelas bahwa Amerika Serikat akan terjebak lama dalam perang dengan Iran. Tapi pertanyaannya, seberapa lama? Pembersihan total Selat Hormuz dari ranjau Iran bisa memakan waktu setidaknya 6 bulan. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Pentagon dalam pengarahan tertutup untuk anggota Komite Angkatan Bersenjata Dewan Perwakilan Rakyat Kongres Amerika Serikat. Ini berarti harga minyak dan bensin dunia bisa tetap berada di level tertinggi untuk waktu yang lama. Bahkan setelah penandatanganan perjanjian damai yang bahkan belum terlihat di cakrawala. Ngomong-ngomong, Partai Republik sudah mengatakan bahwa selain masalah ekonomi, mereka juga khawatir dengan kemungkinan konsekuensi politik sehubungan dengan semakin dekatnya pemilihan paruh waktu pada bulan November. Sementara itu, Amerika Serikat terus melakukan blokade Selat Hormuz untuk kapal-kapal Iran. Namun hari ini menjadi jelas bahwa pengejaran terhadap kapal tanker Iran telah melampaui batas wilayah tersebut. Dilaporkan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir telah mencegat setidaknya 3 kapal tanker minyak berbendera Iran di perairan Asia. Kapal-kapal yang dimaksud adalah Deep Sea, Seven, dan Dorena. 2 kapal pertama diisi minyak sebagian, sedangkan yang ketiga diisi penuh. Secara keseluruhan, mereka mengangkut sekitar 4 juta barel minyak Iran. Militer Amerika juga mungkin telah menangkap kapal tanker Derea. Menurut data dari layanan pelacakan kapal Marine Traffic, Deep Sea terakhir kali terlihat di lepas pantai Malaysia seminggu yang lalu. Seven juga di sana sebulan yang lalu. Dorena di lepas pantai India Selatan 3 hari yang lalu, dan Derea di lepas pantai barat India minggu lalu. Sebelumnya, Pentagon melaporkan penangkapan kapal tanker Iran Tiffany di wilayah Indo-Pasifik. Juga pada 19 Agustus, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan bahwa militer Amerika menyerang dan mengambil alih kendali atas kapal kontainer Iran Tusko di Teluk Oman. Ini adalah episode yang menarik, saya sudah menceritakannya, karena ternyata kapal kontainer itu berangkat dari pelabuhan Tiongkok, tempat memuat bahan kimia yang diperlukan untuk membuat bahan bakar padat bagi rudal Iran. Penahanan kapal-kapal terjadi di tengah blokade laut terhadap Iran. Amerika Serikat mengumumkannya pada 13 April. Amerika Serikat memulai blokade laut terhadap Iran karena Teheran memblokir pelayaran di Selat Hormuz, di mana hingga 20% minyak dan sekitar 30% gas alam cair dunia dikirim ke pasar global. Iran pada gilirannya memblokir jalur air tersebut sebagai respon terhadap pemboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Namun seluruh masalah bagi Amerika Serikat adalah bahwa Iran sudah mulai secara resmi mendapatkan keuntungan dari pemblokiran Selat Hormuz. Wakil Ketua Parlemen Iran Hamid Reza Haji Babai hari ini menyatakan bahwa Bank Sentral Iran telah menerima pemasukan pertama dari sistem pemungutan biaya untuk melintasi Selat Hormuz. Bulan lalu, saya ingatkan, Komisi Keamanan Parlemen Iran telah menyetujui rencana penerapan biaya bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Saat itu, Amerika Serikat sangat keberatan dengan hal ini, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan saat itu, kutipannya,
Ini tidak hanya ilegal, tetapi juga tidak dapat diterima dan berbahaya bagi seluruh dunia. Dan penting agar dunia memiliki rencana untuk menahan hal tersebut. Namun pada akhirnya Teheran sebelumnya menyatakan bahwa pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz menjadi syarat untuk mengakhiri perang. Dan sekarang, Parlemen Iran dan Dewan Keamanan Nasional tertinggi sedang mempertimbangkan rencana untuk menetapkan kendali penuh atas jalur air ini. Karena sudah jelas bahwa dari sini bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat hanya meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut dan beralih ke blokade total. Kelompok tempur ketiga Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh kapal induk USS George Bush akan tiba di Timur Tengah dalam waktu 35 hari. Saat ini, kapal-kapal tersebut mengikuti rute di sekitar ujung selatan Afrika, dan mereka akan segera tiba di sana. Dan kini, Komando Angkatan Laut Amerika Serikat telah mengumumkan pengiriman USS George Bush ke Timur Tengah kurang dari seminggu setelah dimulainya operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dan pada tanggal 31 Maret, kapal tersebut berangkat dari pangkalan Norfolk di negara bagian Virginia. Dan saat ini, perlu saya catat, di wilayah tersebut sudah ada kapal induk Abraham Lincoln dan Gerald Ford. Namun sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia memerintahkan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran setelah permintaan dari Pakistan. Teheran diberi waktu untuk menyiapkan usulan terpadu terkait kesepakatan tersebut. Namun dia tidak menyebutkan secara pasti batas waktu gencatan senjata yang baru. Dan menurut sumber Axios, Trump siap memberikan Iran tambahan waktu 35 hari agar mereka bisa menata pikiran. Namun, Trump sendiri menyebut informasi itu sebagai berita palsu, menegaskan bahwa tidak ada tekanan terkait batas waktu untuk penghentian tembak-menembak atau penetapan tanggal baru perundingan dengan Iran. Dia bilang, kami tidak menekan, silakan ambil waktu sebanyak yang kalian butuhkan. Pikirkan baik-baik, ambil saja waktu yang kalian perlukan. Semua tenggat waktu dan ultimatum sudah berakhir. Namun, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak berniat mencabut blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Republik tersebut. Kutipan dari Trump. Blokade itu menakuti mereka, bahkan lebih dari pengeboman. Mereka sudah dibom selama bertahun-tahun, tapi mereka sangat membenci blokade itu. Namun, ada sesuatu di dalam pemerintahan Donald Trump yang sedang terjadi dan menunjukkan bahwa operasi Trump terhadap Iran tidak berjalan sesuai rencana. Meskipun dengan semua keadaan yang heboh dan pernyataan publik. Pertama-tama saya ingin mencatat bahwa Trump awalnya mengatakan 46 minggu, dan dia mengatakan kita berjalan lebih cepat dari jadwal. Sekarang sudah memasuki minggu ke-7, perang masih berlanjut. Tapi di sini ada tanda-tanda tidak langsung yang menarik bahwa ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai rencana. Masalahnya adalah hari ini diketahui bahwa Menteri Angkatan Laut Amerika John Fallon entah kenapa dipecat tanpa alasan yang jelas. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa Washington sangat bergantung pada armada laut militernya. Dalam pelaksanaan blokade laut terhadap Iran yang diharapkan Presiden Trump akan melemahkan Republik Islam secara ekonomi dan memaksanya untuk menerima perjanjian damai dengan syarat-syaratnya. Dan di sini mereka justru memecat Menteri Angkatan Laut yang pasukannya saat ini sedang melaksanakan blokade tersebut. Dan sekarang bagian yang paling menarik. Fallon adalah seorang miliarder yang tidak memiliki pengalaman militer sebelum diangkat, tetapi dianggap dekat dengan Donald. Dan ketika mereka menyingkirkan teman-teman mereka sendiri dari jabatan, itu adalah tanda jelas adanya masalah di dalam sistem. Meskipun secara keseluruhan dalam beberapa bulan terakhir, Kepala Pentagon Pete Hegseth telah memecat Ketua Kepala Staf Gabungan, Kepala Operasi Angkatan Laut, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara. Dan pada 2 April, Hegseth juga memecat Kepala Staf Angkatan Darat, Randy George, tanpa menyebutkan alasan apapun. Intinya, ini adalah pembersihan di Pentagon. Pembersihan ini terus berlanjut, sama seperti operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Di sini, saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun, melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa.